balik lagi sama calon sarjana. Penemuan unik seperti harta karun, barang zaman dulu, ataupun fosil tulang belulang, ternyata masih ada yang bisa bikin masyarakat tuh gempar ya guys. Penasaran kayak apa aja bentuknya? Hai, gue Jenny. Yuk kita bahas beberapa penemuan paling menggemparkan di dunia menurut calon sarjana. Nomor 10. Tulang hadrosaur. Gak akan ada yang nyangka deh ya kalau para arkeolog di Meksiko bisa menemukan sisa fosil ekor dinosaurus berusia 72 tahun ini guys. Lihat deh. Menariknya, ekor sepanjang 5 meter ini masih dalam kondisi bagus dan juga terawat banget. Penemuan ekor ini dianggap begitu langka karena melibatkan sebuah ekor lengkap dengan 50 tulang belulang dan juga sebagian tulang pinggulnya juga ya guys. Bahkan katanya sih mereka butuh waktu 20 hari untuk mengangkat batu-batu yang menutupi tulangnya ini loh. Setelah dipelajari pun ternyata baru ketahuan kalau tulang ekor itu milik Hadrosaurus atau hewan yang dikenal sebagai dinosaurus berparuh bebek. Ya, meskipun banyak yang harus dipelajari tentang pergerakan ekor hadrosaur, penemuan ini jelas memberikan kita wawasan baru meski penelitian lebih lanjut tetap dibutuhkan untuk memahami mekanika ekor dinosaurus yang luar biasa ini ya. Nomor 9. Mak perunggu. Sehari-harinya, Bapak William Sparks ini adalah seorang pedagang barang bekas yang suka mengumpulkan sampahnya orang lain untuk dijual agar dapat uang gitu ya guys. Nah, setelah dia meninggal, ternyata cucunya yang bernama John Weber malah mendapat warisan barang berupa sebuah mak perunggu yang ditemukan oleh kakeknya sekitar tahun 1930 atau 1940-an. Namun, siapa yang sangka kalau nyatanya mak dengan ukuran tinggi 13 cm ini aslinya merupakan harta karun dari abad keempat sebelum Masehi loh. Bahkan dilihat dari bentuknya aja, para peneliti bisa langsung bilang bahwa benda ini ada unsur karakteristik dari periode Achaemenid guys. Tapi karena maknya dilapisi dengan emas, para peneliti juga tidak yakin ya apakah benda itu beneran asli atau bukan. Nah, menariknya nih, ketika ujung-ujungnya barang ini dilelang, malah laku sampai 500.000 pound sterling atau setara dengan 10 miliar rupiah loh. Emang bener ya guys, ternyata sampah untuk kalian bisa jadi harta karun bagi orang lain. Nomor 8. Bukit Monte Alban. Sebelum Amerika dikenal sebagai pusat politik dan juga ekonomi terbesar di dunia, sebenarnya ada pemukiman suku Indian di sana yang bernama Monte Alban, guys. Makanya jangan heran kalau waktu arkeolog datang ke sana untuk melakukan penggalian di area perbukitannya, wah mereka tuh malah menemukan banyak harta karun loh. Salah satunya ada penemuan 150 makam yang isinya ada batu emas berharga seperti ini. Dilansir dari situs Global Intergold, ditemukan lebih dari 500 barang unik seperti topeng emas, kalung dengan batu permata, anting serta gelang emas yang perlu diteliti selama berhari-hari terlebih dahulu. Yang paling menarik sih adalah ornamen dada ini, di mana katanya pernah dipakai sama pejabat tinggi pada masanya loh. Nomor 7. Patung singa kuno. Emang bener sih, kayaknya orang-orang zaman dulu tuh suka ngabisin waktu mereka dengan memahat batu ya guys. Tapi tetap jadi pertanyaan nih waktu melihat patung kuno singa Kea ini. Soalnya gaya patung ini menyerupai patung-patung penjaga lainnya yang biasanya berfungsi untuk melindungi sesuatu yang bernilai ya guys. Namun tidak ada bangunan atau struktur penting yang ditemukan di sekitar lokasi, di mana membuat para arkeolog bingung dengan maksud pembuatannya tuh apa sih? Yang jelas, patung batu kapur besar dengan ukuran 10 meter ini berada di dekat desa Laulida di Pulau Kea Yunani dan diperkirakan dipahat sekitar 2.600 tahun yang lalu secara langsung dari blok batu lokal yang sangat kokoh loh. Nomor 6. Tablet Newbery. Inilah kisah salah satu artefak paling membingungkan yang pernah ada di Amerika Serikat guys. Ditemukan pada tahun 1896 oleh dua penebang kayu di Newberry, Michigan, tablet ini mengundang rasa ingin tahu sekaligus kebingungan semua orang ya. Makanya mereka pun buru-buru melapor setelah melihat patung tanah liat dengan tablet tanah bertuliskan 140 karakter yang disusun dalam pola kotak-kotak ini. Namun para ahli saat itu tidak mampu mengenali karakter-karakternya ya guys. Tablet ini bahkan sempat dianggap sebagai tipu-tipu loh.
Belakangan sih baru ada kabar kalau para ahli merasa 140 karakter tadi mirip dengan aksara Minos kuno ya guys. Tapi kalian tahu nggak kalau orang Minos itu kabarnya sudah menghilang sekitar 3100 tahun yang lalu. Jadi entah gimana caranya tablet mereka tuh masih bisa bertahan selama itu. Ya sekarang sih benda ini dikabarkan sudah rusak parah dan yang terpajang di Museum Fort de Baudet di Michigan hanya tersisa beberapa karakternya aja. Lama-kelamaan aku jamin kayaknya semua tulisannya bakal hilang deh ya dan tidak akan ada yang tahu apa kegunaan sebenarnya tablet itu guys. Nomor 5. Stupa Kesaria. Stupa kuno ini begitu menyatu dengan alam sekitarnya, sampai-sampai untuk bisa nemuin kalian tuh harus bener-bener jeli loh. Jadi guys, semenjak ditemukan sama Colin Mackenzie pada tahun 1814 lalu, harta karun ini selalu menjadi perdebatan antara sesama arkeolog. Mulai dari siapa yang buat, apakah diresmikan sama Buddha pas masih hidup, atau berapakah umur pasti stupanya itu ya. Yang jelas pembangunan stupa ini dianggap sebagai salah satu stupa tertinggi karena punya tinggi 32 meter dengan diameter keliling 120 meter. Bahkan kayaknya dulu stupa ini lebih tinggi lagi, cuma sempat hancur gara-gara kena gempa bumi di tahun 1923. Rumornya stupa tersebut dibangun sebagai kenang-kenangan untuk Buddha dengan barang-barang berisi miliknya juga ya. Cuma kalian tuh nggak sih? Stupa ini tuh kayak punya arsitektur yang mirip seperti Candi Borobudur yang ada di Indonesia loh. Mulai dari dianggap sebagai monumen Buddha, punya kombinasi berbentuk persegi dan juga melingkar, serta tidak punya puncak juga. Apa jangan-jangan pembuatannya itu sama ya? Nomor 4. Baju 5000 tahun lalu. Kalau ngomongin pakaian ke anak-anak zaman sekarang, mereka mah pasti udah pinter-pinter semua ya. Mulai dari bisa ngejahit sendiri, tahu bahan-bahannya apa aja dan menjual secara lusinan pun juga bisa. Padahal sebelum itu semua bisa terjadi, aslinya ada pakaian paling penting di dunia yang dianggap sebagai penanda kemajuan peradaban loh. Jadi, baju yang terbuat dari kain itu ditemukan oleh Sir Flinders Petrie pertama kali di Mesir dan disebutnya sebagai gaun Tarkan. Kalau dilansir dari situs Merdeka, pada tahun 2015 kemarin, baju ini diperiksa sama unit radiokarbon University Oxford, di mana hasilnya menyatakan kalau bajunya berasal dari tahun 3482 sampai 3103 sebelum Masehi. Padahal dengan kemajuan teknologi kaos zaman sekarang masih gampang rusak loh. Beda banget sama hasil tenun zaman dulu yang meskipun kelihatan lusut tapi tetap bertahan bagus selama ribuan tahun lamanya. Nomor 3. Cawan Nanteos. Dari sekian banyak barang suci yang ada di dunia, ternyata masih nambah satu lagi nih guys. Namanya cawan Nanteos yang selama bertahun-tahun dipercaya terbuat dari potongan salib sejati zaman dulu, dipakai minum Kristus waktu perjamuan terakhir, sama punya kekuatan untuk menyembuhkan orang. Jadi tinggal sentuh cawannya doang, penyakit kalian yang paling parah pun kabarnya kata orang-orang sih bisa langsung sembuh. Iya, sebenarnya hal ini tuh sempat bikin bingung karena di abad ke-20 lalu ada 200 artefak lainnya yang bisa menjadi kandidat cawan suci loh. Bahkan asal kalian tahu ya, aslinya cawan setinggi 10 cm dan diameter 12 cm ini sempat pernah hilang waktu dipinjemin ke seorang cewek di rumah sakit guys. Tapi untungnya cawan tersebut berhasil balik lagi meskipun tersangkanya itu Rose on White tidak berujung di penjara sama sekali. Sekarang, cawan religius ini disimpan di Perpustakaan Nasional Wales di Aberystwyth dengan asal-usulnya yang masih menjadi misteri. Nomor 2. Tengkorak. Sebagai salah satu dari 5 tengkorak yang berhasil ditemukan di area Dmanisi, Georgia, penemuan yang satu ini emang sempat bikin heboh banyak orang guys. Apalagi tengkorak berusia 1,8 juta tahun itu dianggap sebagai tengkorak paling lengkap dari spesies Homo Pleistocene loh. Menurut para peneliti, penemuan ini ibaratnya membuktikan kalau spesies Homo awal mungkin punya otak kecil dengan masa tubuh seperti manusia pada zaman sekarang. Namun, sampai dengan tahun 2017 kemarin, fosil berukuran 546 cm3 ini masih menjadi penyebab kontroversi karena dianggap berasal dari spesies berbeda seperti Homo rudolfensis ataupun Homo habilis. Ya, beberapa ahli paleontologi berpendapat kalau tengkorak ini mengindikasikan bahwa berbagai fosil manusia purba mungkin sebenarnya termasuk dalam garis keturunan tunggal Homo erectus yang mana bukanlah spesies yang berbeda.
Jika benar, ini bisa menyederhanakan pohon evolusi kita yang selama ini dianggap rumit dan mengubah pemahaman kita tentang bagaimana manusia berkembang juga ya guys. Nomor 1. Mumi gadis dan badan buaya. Nemu fosil manusia mungkin sudah biasa, tapi menemukan fosil buaya juga kayaknya udah sering deh. Nah, kebayang gak sih betapa kagetnya para arkeolog waktu menemukan mumi berbadan perempuan namun bagian bawahnya kesambung sama kepala buaya? Ketika para arkeolog di Mesir menemukannya lebih dari 1 abad yang lalu, penemuan ini tuh begitu aneh sehingga mereka milih untuk merahasiakannya selama lebih dari 100 tahun ya guys. Menurut rumor, katanya sih jenazah anak perempuan itu dulunya dibunuh sama buaya, di mana sang hewan pun ujung-ujungnya juga dibunuh sama para warga. Kemudian keluarganya mutusin untuk menggabungkan 2 jasad yang menjadi satu dengan harapan sang putri bisa bangkit lagi di akhirat sebagai buaya. Alasannya sih gara-gara di zaman Mesir kuno, hewan buaya itu masih dihormati banget ya guys. Makanya berita fosil aneh ini disembunyikan karena pada saat itu membunuh buaya merupakan tindakan ekstrim guys. Ya, sampai sekarang mumi itu pun tidak diketahui identitas aslinya serta telah dikunci di istana Topkapi Istanbul. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.